Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di podcast Kawan Suara, podcastnya Hima Nomi. Kabar-kabar sobat suara semuanya, semoga baik-baik aja ya. Apalagi di musim-musim kayak gini, musim rindu, iya gak sih? Aduh. Nama aku Amanda Debar Gereta, mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2022 yang bakalan jadi podcaster buat episode kali ini. Nah, ngomong-ngomong nih ya, untuk episode kali ini kita bakalan bahas mengenai topik yang lagi hot banget di prodi kita, yaitu prodi Pendidikan Ekonomi. Topiknya kali ini apa sih? Yaitu Ecofair X Munas IMAPESI. Nah, buat topik kali ini kita ditemani oleh narasumber-narasumber yang keren banget loh. Siapa sih mereka? Langsung saja kita sapa. Halo Mas Rama, halo Mas Bagus. Halo Manda. Aduh, kayaknya ceria banget nih ya. Iya Gimana dong, sih harus. kabarnya? Kita mulai dari Mas Rama dulu. Ya alhamdulillah baik Manda. Sehari-harinya ya kayak gini lah. Ke kampus, pulang, ke kampus lagi kayak gitu doang sih. Masa jadi kupu-kupu doang? Kayaknya nggak mungkin sih. Aduh, cuma tinggal ngurus ini tugas akhir Manda. Jadi ya Waduh. kesibukannya tinggal nyelesain dari skripsi aku gitu. Aduh, semangat terus nih ya buat melanjutin skripsinya. Semoga bisa cepet lulus terus kumlot. Amin. Amin. Nah, buat Mas Bagus sendiri, gimana nih kabarnya Mas Bagus? Kabarnya ya alhamdulillah baik, sama kayak orang-orang juga mungkin ya. Terus ya inilah, kalau apa, jadi mahasiswa masih semester muda gitu, jadi ya mungkin kan karena di apa, mungkin apa kan bedanya Mas Rama sama aku tadi. Aku kan Sama Mas sebenarnya. pulangnya ke kosan. Oh, gitu. Iya, beda kali ya. Aku pulangnya Ke rumah. Langsung ke topik pembahasannya aja nih. Oke, kita mulai dari Munas IMAPESI dulu aja nggak sih? Nah, mungkin dari Mas Rama bisa jelasin terlebih dahulu kepada Sobat Suara apa sih sebenarnya IMAPESI itu, Mas? Oke, terima kasih Manda. Ya, perkenalan dulu dari aku ya, teman-teman sobat suara, kawan suara semua. Kenalin, aku Ramazan Devitri Pratama, biasa dipanggil Rama ya. Mahasiswa angkatan 2019, semester ini semester 8 berarti semester akhir. Kemudian alhamdulillah diamanahi jadi wakil dari IMAPESI dari tahun 2021 sampai 2023 Manda. Wede, keren banget. Iya, alhamdulillah lah. Kemudian untuk IMAPESI ya, IMAPESI sendiri itu adalah organisasi yang menjadi sebuah bernaungnya dari mahasiswa-mahasiswa pendidikan ekonomi di seluruh Indonesia gitu. Jadi kan namanya IMAPESI, Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Seluruh Indonesia gitu. Jadi Seluruh setiap Indonesia. universitas yang punya prodi pendidikan ekonominya itu bisa bernaung di IMAPESI itu gitu. Jadi satu keluarganya pendidikan ekonomi se-Indonesia tuh ya di IMAPESI gitu, Manda. Waduh, keren banget Iya. nih. Berarti ada banyak banget dong universitasnya, Mas. Iya, ada banyak. Kalau terakhir kemarin untuk studi surveinya itu ada ya seratusan lebih lah. Waduh, gila keren banget. Ada iya. banyak banget ya ternyata. Itu Iya, banyak berarti banget itu. dari Sabang sampai Merauke semuanya. Ya, di Mapesi sendiri itu kalau teman-teman tahu di Mapesi itu ada 4 wilayah, teman-teman. Untuk di Mapesi, untuk wilayah 1 itu mencakup seluruh pulau Sumatera. Kemudian untuk di wilayah 2 itu ada mencakup wilayah Jabodetabek, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta gitu untuk wilayah 2. Kemudian ada wilayah 3. Untuk wilayah 3 itu ada di NTB, NTT, kemudian ada dari Jawa Timur gitu. Kemudian yang terakhir itu ada wilayah 4 Manda. Wilayah 4 itu nanti yang di paling
Timur kayak gitu. Kita kan udah bahas terkait IMAPESI nih. Kalau nggak salah, salah satu proker IMAPESI itu ada Munasnya nih, Mas. Nah, mungkin bisa dijelasin sama Mas Rama sebenarnya Munas itu apa sih? Terus kayak gimana juga sih? Iya, oke. Kalau Munas ya, kalau di organisasi kan biasanya yang pertama itu biasanya ada Rakernas, rapat kerja nasional atau rapat kerja ya kalau di Himanomi. Terus kemudian itu kan awal untuk rapat kerja itu kita nyusun program kerja gitu. Kemudian biasanya kan di akhir ada laporan pertanggungjawaban kayak gitu. Ketika kita udah ngelakuin semua program kerja kita di satu periode itu, kita membuat laporan untuk dipertanggungjawabkan. Nah, tempatnya kalau di Mapesi itu ya di Munas itu. Jadi musyawarah nasional. Kemudian untuk sejarahnya sendiri dari Mapesi kan untuk awalnya itu berdiri di tahun 2000, di 10 April tahun 2000 itu melalui deklarasi Lancang Kuning. Waduh, deklarasi. Iya, Ada deklarasinya. Lancang Kuning. Gitu. Terus itu di Riau, waktu itu di Riau untuk deklarasi Lancang Kuningnya. Kemudian untuk Munas yang pertama itu diadakan di Universitas Negeri Makassar kalau nggak salah ya. Waktu Jauh itu banget ya ternyata. Iya, itu berarti masuknya di Makassar. Terus kemudian dulu itu baru ada 5 universitas, Manda. Pas waktu berdirinya IMAPESI gitu. 5 universitas itu ada Universitas Negeri Makassar sendiri sebagai tuan rumah, kemudian Universitas Riau, Universitas Mula Warman, Universitas 11 Maret, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi kita nih cukup berbangga gitu teman-teman, karena Universitas 11 Maret sendiri jadi salah satu founder lah berdirinya dari Keren banget ya IMAPESI ternyata. ini gitu. Wah, keren banget, bangga banget juga nih. Ternyata kita UNS bisa juga jadi bisa gitulah update banget gitu iya, loh buat buat merangkul juga menginisiasi, sih ya. Iya. buat merangkul teman-teman dari seluruh wilayah di Indonesia kan, buat ada naungannya lah gitu, untuk kita kumpul-kumpul se-Indonesia gitu. Gila sih, keren banget sih UNS ini ternyata ya. Tapi Mas, kalau bicara Munas, terakhir kali emang Munas itu diadain di mana dan kapan ya? Apa setiap tahun itu ada? Untuk Munas, jadi kalau di Mapesi ya teman-teman, biasanya kan kalau di Manomi itu masa kepengurusannya kan 1 tahun, 1 tahun kepengurusan. Tapi kalau di Mapesi itu kepengurusannya itu selama 2 tahun, Manda. Jadi 2 tahun. aku dilantik di Rakernas Lampung tahun 2021. Nanti habis kepengurusanku itu di 2023 ini. Jadi pas di Munas di sini nanti, aduh, spill dikit nih. Aduh. Munasnya Ya, di sini di Munas nanti ternyata. berakhirnya dari kepengurusanku kayak gitu. Kemudian untuk Munas yang terakhir itu waktu itu di Surabaya. Oh, di Di Surabaya Surabaya. terakhir itu. Tapi waktu itu sebenarnya rencananya udah mau offline untuk acara dari Munas itu sendiri. Tapi di H-3 gitu, H-3 acara sebenarnya teman-teman udah berencana berangkat. Dari aku sendiri pun juga udah siap-siap mau berangkat ke Surabaya gitu. Dari teman-teman wilayah lain pun sama gitu, semangat semua mau ketemu di sana gitu. Tapi ya pas di waktu itu ternyata dari pemerintah itu mengeluarkan surat perintah untuk lockdown lagi gitu di wilayah Surabaya ataupun di wilayah lain gitu. Jadi ya mau nggak mau bener-bener H-3 acara waktu Munas di Surabaya itu batal gitu, dibatalin untuk yang secara offline-nya. Tapi walaupun dibatalin offline-nya, itu untuk acara yang online-nya itu tetap kelaksana sih.
tetap Oh jadi pelaksana. online ya? Heeh, Berarti lewat pas Zoom kayak gitu dong mas? iya lewat Zoom. Jadi ya pas di waktu itu munasnya lewat Zoom, kemudian ya acaranya ya kayak gitulah. Pertamanya ada pembukaan seminar nasional, terus kemudian ada sidangnya, laporan pertanggungjawabannya, kemudian di akhir itu ada itu pemilihan ketua. Dan Waduh, iya itu ya. tanpa mengurangi esensi tujuannya dari Munas sendiri, itu tetap kelaksana sih dari Munas itu. Bahkan yang benar-benar berkesan buat aku itu di hari terakhir, Manda. Aduh, emang ada apa tuh di hari terakhir? Ya, itu seru banget karena kan ya panas gitu. eh, karena Apa pembahasan laptopnya? apa? Laptopnya yang panas. Iya, laptop panas, terus kemudian badan juga panas karena gerah ya. Terus karena kan untuk di pemilihan ketua itu kan pasti ya panas, ada persaingan gitu. Karena kan Oh iya benar juga sih. sistemnya kayak ya seperti hampir mirip-mirip pemilu lah. Ada ya nanti votingnya juga kayak gitu. Terus kemudian ada konsolidasi-konsolidasi dari teman-teman setiap wilayah, kiranya mereka mau berkoalisi atau tidak kayak gitu kan. Nah itu benar-benar panas banget kayak Kayak politik gitu. iya kayak politik, bener-bener kayak politik. Bahkan kan aku juga sempet di hari satu atau satu dua itu kayaknya aku di kampus nge-zoomnya. Terus kemudian di hari ketiga itu baru di rumah. Nah di hari pertama kedua itu banyak banget gitu telepon dari teman-teman kampus lain kayak gitu. Waduh, Kayak diteleponin langsung iya loh. diteleponin padahal masih acara Zoom itu masih berlangsung kan. Tapi ada yang nelpon dari wilayah lain atau kampus lain kayak gitu. Ya biasalah kayak kayak tanya. Orang penting. Iya, apa namanya? Nanti kiranya ada yang mau maju atau enggak dari UNS, terus kira-kira dari UNS mau ngedukung ke siapa gitulah. Ya sama lah kayak di dunia politik kayak gitu, kayak kita mau ngedukung siapa, terus ada koalisi atau enggak gitu, Manda. Seru banget itu pas waktu itu. Aduh, bener-bener kayaknya perdebatannya kayak politik banget ya, Iya. kayak sidang politik ya. Emang kalau kayak gitu selesai kira-kira jam berapa emang? Nah itu ya sebenarnya rencana tetap sampai jam 10 gitu 10 malam itu? di hari pertama, kedua gitu sampai jam 10 malam. Tapi kemudian pas di hari terakhir itu karena ya udah 3 hari kan, kalau misal dilanjut terus nanti di hari berikutnya ya takutnya dari teman-teman juga keburu capek atau dari teman-teman juga ada kegiatan lain kan nggak tahu gitu. Ya, kurang Jadi efektif gitu. jadi pas di hari ketiga itu sampai di jam 3 pagi. Aduh, jam 3 Jam pagi. 3 pagi ya. Jam 3 Ngadep pagi masih di harus depan tidur. laptop. Itu gak ada yang ketiduran apa? Kayaknya ada juga sih. Kayak ada yang di absen dari universitas ini. Tapi nggak ada nggak nyaut-nyaut ini. Udah niat Apakah banget ya ternyata udah guys. sampai Oh, jam terlelap 3. sampai negara mana nggak tahu. Ya mungkin ada yang tertiduran juga udah sih. Apalagi kan banyak perbedaan waktu kan. Oh iya, Kayak misal di sini jam 3, mungkin di teman-teman di timur itu udah pagi justru. Iya, Udah jam udah 6, subuh. kayak gitu. Jadi ya banyak perbedaan waktu yang bikin seru juga sih, kayak tanya-tanyaan. Kamu udah ini di timur udah pada sarapan ya gitu. Padahal di sini masih jam 3 pagi gitu. Ya gitu lah Manda, sampai Udah jam pada 3 sarapan gitu. guys, ya Allah, Masya Allah sampai segitunya ya ternyata. Tapi kan tadi udah ke-spill dikit nih, Munas bakalan diadain di UNS, ya kan? Tadi Mas Rama udah ke-spill nih. Oke, Keceplosan dikit. kita lanjut aja nggak sih pembahasan buat itu. Nah, kayaknya kita beralih ke Mas Bagus nih. Nah, mungkin dari Mas Bagus boleh dijelasin gambaran mengenai Munas tahun ini yang bakalan diadain di kampus kita yang tercinta ini tuh kayak gimana sih, dan perbedaannya itu apa dari Munas tahun-tahun sebelumnya? Oke, sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri ya aku ya. Aku Bagus Prasetyo Rizky Hidayat.
dari Pendidikan Ekonomi FKIP UNS angkatan 2022. Nah, di tahun ini aku diamanahi untuk menjadi ketua pelaksana acara Eco Fair ini. Nah, tadi Mbak Amanda kan juga nanya tentang perbedaan apa di acara Eco Fair ini di tahun sebelum-sebelumnya juga tuh. Heeh. Nah, di tahun ini Eco Fair ada kolaborasi sedikit dengan IMAPESI yang dimana yang disepil Mas Rama tadi yang UNS bakal jadi tuan rumah Munas IMAPESI yang ke-10. Nah, jadi di tahun ini Eco Fair dikolaborasikan sama Munas IMAPESI yang ke-10. Jadi nanti di dalam acara Eco Fair itu juga terdapat acaranya Munasnya IMAPESI. Gitu Bang. Itu berarti offline ya berarti kalau di kampus? Ya, offline. Aduh, Buat tahun ini full offline. berarti nanti kayak seluruh mahasiswa yang gabung di IMAPESI bakalan ke UNS dong? Ya jelas, pasti ada. Ada sepilan kegiatan acaranya nggak nih Mas? Soalnya kan tadi dibilangin sama Mas Rama sampai jam 3 pagi, masa kita Yeah. juga jam 3 pagi masih di kampus kan kasihan juga sama panitianya Itu kan? nggak tahu nanti gimana. Terus mungkin buat tadi nanya gambaran kasarnya kan. Nah ini dari Eco Fair sendiri di sini kegiatannya yang pertama itu ada Semnas, terus lomba orasi sama lomba esai atau lesson yang berbasis nasional kan lomba itu. Nah yang terakhir itu ada Munas. Munas itu musyawarah nasional yang dimana para pesertanya itu dari delegasi-delegasi universitas yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi tadi yang dikirim ke UNS untuk mengikuti musyawarah nasional tersebut. Wah gila, pasti seru banget gak sih Pasti. itu. Nah, kan tadi udah di-spill mengenai Eco Fair. Kayaknya kalau nggak sekalian dijelasin sebenarnya Eco Fair itu apa sih Mas Bagus? Oke, untuk Eco Fair tadi ya serangkaian kegiatan yang dimana ada Semnas, ada lomba, ada Munas, di tahun ini ada Munas. Nah, di situ kita mempunyai tema besar nih. Aduh, apa nih? Untuk tema besarnya acara Eco Fair Ekmunas ini yaitu Learn Cultural Diversity Through Social Cultural Education Based on Bhinneka Tunggal Ika. Aduh, Artinya keren banget nih. apa itu, Bang? Iya, artinya apa ini? Oke, apa Kayaknya itu? sangat sulit untuk diucapkan oleh bahasa manusia. Apalagi kita yang Iya, orang ini, Jawa, orang ya Jawa, kan? iya. Oke, buat artinya sendiri ini buat temanya yaitu mempelajari keanekaragaman budaya melalui pendidikan sosial budaya berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Aduh, keren banget Keren gak sih banget, Manda. guys? Apa aja tadi, Manda? Margai keanekaragaman, Ragaman, Pendidikan juga ada. pendidikan ada, ya sosial Budaya budaya. aja. sosial budaya ada. Terus kemudian, nah itu tadi Berbasis. semua dirangkum dalam Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Aduh, Waduh, gila, bener-bener keren banget sih. mencerminkan banget dari Iya. UNS nanti mau merangkul dari teman-teman seluruh wilayah Iya. yang tergabung di IMAPESI. IMAPESI. Jadi benar-benar nanti bakal disambut gitu, Iya. datang gitu ke teman-teman dari semua wilayah buat ke UNS gitu. Kira-kira Manda excited gak nih? Kalau dibilang excited tentunya dong, apalagi Iya. kan kita sebagai tuan rumah ya. Heeh. Kalau dibilang sebagai tuan rumah itu pasti kita bakalan menjamu lebih baik ya. Iya. Terus apalagi kalau seluruh Indonesia kesini ya ampun nggak bisa bayangin gak sih ya Iya. Allah. Kayak ada yang jasnya warna kuning, Iya. ada yang jasnya warna biru, ada yang itu hijau juga, Hijau, pasti ada merah biru. juga ada gak sih? Macam-macam Aduh. nanti. Dah. Warna-warni Iya, keren banget. gitu. Iya, kayak apa? Kayak pelangi. Iya, iya. Enggak, bercanda guys. Jadi emang ini Eco Fair itu ternyata sebagai wadah di mana mahasiswa pendidikan ekonomi itu bakalan merangkul jadi satu. Jadi meskipun kita tuh beda-beda lokasinya, Beda kita lokasi, iya, beda kita pulau. banyak banget perbedaan juga, tapi kita bisa bersatu di Eco Fair ini. Iya, Aduh, keren benar. banget sih. Tadi kan udah di-spill mengenai Munas udah kan. Kita lanjut Iya. nggak sih Iya. ke Semnas? Buat tema Semnas kali ini apa sih Mas? Oke, mungkin buat tema Semnasnya tahun ini yaitu jurusan pendidikan menghadapi tantangan dan peluang dunia kerja di era Society 5.0. Waduh, keren banget. Soalnya kadang kan emang apa ya?
kita itu sebagai mahasiswa ngerasa kalau terutama mahasiswa calon guru nih ya, ngerasa kalau agak gimana gitu buat lulusan calon guru. Emangnya nanti sasarannya mau disasarin ke siapa aja yang bakalan datang ke Semnas itu, Mas? Oke, mungkin buat sasarannya Semnas ini yang pertama itu yang wajib mengikuti seminar nasional ini di Ecofair itu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UNS tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, di situ nanti kenapa sih, mungkin ada yang nanya, kenapa harus wajib dari mahasiswa pendidikan ekonomi? Nah, di situ Mbak Manda, karena Ecofair ini kegiatan yang emang mewadahi, memfasilitasi para mahasiswa pendidikan ekonomi UNS untuk mengembangkan dirinya melalui sharing-sharing terhadap kepada narasumber lah, tadi ada tokoh apa? Tokoh publik. Ya, tokoh publik juga. Nah, di situ nanti di mana para mahasiswa pendidikan ekonomi bakal mendapatkan ilmu baru dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan sama orang yang berpengalaman di ranahnya mereka. Misal ini kan kita di jurusan pendidikan, mungkin kita nanti narasumbernya nanti dari dosen atau guru-guru yang sudah melaksanakan menjadi guru itu. Jadi intinya pada Semnas nanti emang yang diwajibkan itu mahasiswa pendidikan ekonomi. Nah, tapi kan kita kan juga menjamu mahasiswa-mahasiswa yang dikirimkan dari univ-univ yang di yang IMAPESI kan. Iya, itu nanti mereka juga kalau ini bisa ngikutin Semnas ini kan sama mungkin ya pendidikan ekonomi juga. Jadi sama-sama pendidikan ya, ekonomi. Mungkin dari mereka juga bisa mendapatkan ilmu di acara Ecofair tahun ini. Kalau jurusan lain nih, boleh nggak sih gabung ke Semnas? Boleh, tapi untuk sasaran utamanya nanti tetap mahasiswa pendidikan ekonomi. Wah, keren banget nggak sih? Maksudnya gini, jurusan pendidikan ekonomi itu udah memfasilitasi loh mahasiswanya buat upgrade, buat tambah ilmunya, buat cari pengalaman baru, cari ilmu baru gitu. Kita lanjut ke lomba esai. Nah, buat lomba esainya ada tema tersendiri apa enggak nih, Mas? Oke Mbak Manda, mungkin buat tema lomba esai atau LSN ini bertema aktualisasi generasi muda dalam mempertahankan multikultural menuju era society 5.0. Waduh, temanya keren banget nih ya. Oke, terus buat langsung aja ke lomba orasi nih ya. Kalau lomba orasi sendiri ada tema tersendiri nggak? Oh tentu, lomba setiap acara di serangkaian Ecofair Rekomendasi ini memiliki temanya masing-masing. Nah, buat temanya lomba orasi ini sendiri yaitu bersatu untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan pendidikan di Indonesia. Waduh, pembangunan pendidikan di Indonesia. Jangan lupa buat daftar lombanya juga ya. Nah, kan kita udah bahas mengenai tema keseluruhan. Kayaknya kurang satu nih. Tema Munas ini apa sih, Mas? Tadi tema Munas belum dibahas ya tadi. Iya, tema Munas belum. Di sini tema Munasnya sendiri mewujudkan regenerasi MAPESI yang berintegrasi dan membangun solidaritas Indonesia pada era Society 5.0. Waduh, kayaknya temanya kayak lebih digitalisasi gitu enggak sih? Benar, tetap ini buat tema Munas ini sendiri kan ada solidaritas. Jadi di tema ini kita dari panitia yang menyediakan untuk Munas tahun ini pengennya buat IMAPESI ke depannya tetap solidaritasnya tetap solid, terus kayak silaturahminya juga tetap ini apa? Tetap berjalan dengan lancar. Iya, terjalin gitu. Waduh, terus buat serangkaian acara Ecofair X Munas tahun ini itu ada apa aja nih, Mas? Oke, jadi yang pertama itu grand opening pastinya ya. Di semua acara pasti ada grand opening. Bener sekali. Nah, di sini grand openingnya itu pun ada di Semnas. Sebelum Semnas itu jadi semua peserta lomba orasi, lomba esai, terus peserta Munas juga nanti bisa ikut grand opening di pagi hari itu di sebelum acara Semnasnya. Jadi nanti para peserta Semnas itu juga itu adalah mahasiswa pendidikan ekonomi tentunya, terus yang kedua para peserta lomba, terus yang ketiga para peserta Munas yang ikut
Munas di UNS ini. Jadi benar-benar jadi satu, berkumpul di satu ruangan itu ya Mas. Betul. Iya, di makanya UNS kita tercinta. Tadi tema besarnya kan tentang itu kebersamaan. Solidaritas, Ya, kebersamaan. betul. Benar-benar kumpul kita bisa ketemu nih Ya. sama teman-teman dari seluruh Ya, Indonesia. Betul, betul. Terus setelah grand opening bakalan ada apa lagi nih? Ini nanti kan setelah grand opening ada acaranya Simnas sendiri yang kita sharing-sharing tentang pendidikan tadi. Oh iya, Nah, terus habis Semnas itu sendiri nanti ada acara lomba esai dan lomba orasi tadi. Nah, itu nanti kita pisahkan gedungnya atau ruangannya gitu ya. Nanti habis selesai lomba itu nanti di mana bener-bener Munasnya baru dilaksanakan di sore hari setelah Semnas lomba orasi itu baru kita laksanakan acara Munasnya. oh berarti buat lomba esai dan lomba orasi itu sebenarnya satu waktu tapi beda tempat. Betul. Aduh, terpisah oleh jarak dong. Nggak apa-apa, Aduh, Mama gimana Manda. sih? Sementara kita Sementara. Aduh, sementara. ada jarak Betul. dikit. Nanti kita setelah itu kumpul-kumpul lagi. Nah, setelah mungkin buat Munasnya ini sendiri dilaksanain selama 2 hari ya. Terus ntar yang hari ketiga nanti kita habis pisah tadi lomba orasi sama lomba esai habis itu Munas kan. Nah, di hari ketiga hari terakhir itu di acara Munas ada field trip di mana nanti kita diperkumpulkan lagi di situ. Waduh, ada field trip juga. Ya Allah, ternyata sobat suara bakalan ada field trip juga. Jangan lupa daftar loh. Kumpul-kumpul dari hari pertama, hari kedua udah ngelaluin beberapa acara, terus nanti diakhirin sama kita field trip yang biasanya itu kita jalan-jalan bareng gitu. Aduh. Seru banget. Iya, makin Mungkin nanti- deket kan Iya, ya. Mungkin Betul. Mbak Manda bisa dapat teman teman Iya, dia teman, teman dari bener, teman. Iya, ya. teman. yang Teman apa jauh-jauh temen di sana nih? gitu. Ya. Iya, bisa kenalan juga, Iya, bisa betul. ngobrol-ngobrol bareng juga pastinya. Terus setelah field trip, nah Nah, itu nanti setelah field trip kita mungkin setelah field trip kita kembali ke jalan masing-masing. daerahnya masing-masing. Ya habis itu ya semoga dengan adanya Ecofair dan Munas ini dari seluruh anggota MAPSI tetap terjaga komunikasinya, terus kita tetap ini ya berkomunikasi Berkomunikasi gitu. tetap Iya. ya walaupun berakhir di situ Iya. tapi silaturahmi terus komunikasi kita harapannya tetap bisa terjalin juga ke Iya, depannya. betul banget. Apalagi sekarang kan udah ada medianya Iya, juga kan. gampang banget untuk saling komunikasi. Iya, Wifi juga udah ada di mana-mana. Kabar-kabaran, Manda apa kabar? Iya, Mas baik Bagus, loh. apa kabar? Ya gitu. Nah, kita kan sekarang udah bahas Ecofair udah, Munas udah, terus Semnas juga udah, lomba-lomba juga udah, dan kan juga udah di-spill buat nanti acara Ecofair X Munas tahun ini tuh bakalan diadain di UNS, kampus kita tercinta, kampus yang ya seperti ini ya keadaannya, sudah tahu sendiri UNS itu kayak gimana. Buat informasi lebih lanjutnya nih, nah buat Munas dan Ecofair kita bisa pantengin terus di mana nih Mas Bagus? Oke, mungkin buat teman-teman yang nantinya bakal kepo tentang keberjalanannya acara Ecofair Ekmunas ini, nanti teman-teman bisa nge-follow IG-nya Ecofair PE_UNS dan juga IG-nya Semnas_PE biar kalian tahu nanti kedepannya acara Ecofair ini akan berlangsung di bulan apa, di tanggal apa. Mungkin kalau bulannya tadi udah kesepil ya, kan tanggalnya belum. Jadi tetap pantau terus IG-nya. Betul banget. Terus buat buat IMAPSI. Nah, buat IMAPSI bisa terus dipantengin IG-nya di mana, Mas? Ya, buat IMAPSI bagi teman-teman yang pengen cari tahu ataupun dari IMAPSI juga biasanya bagi-bagi informasi juga entah nanti tentang beasiswa atau apapun, teman-teman juga bisa pantengin di IG-nya IMAPSI ya di @imapsi.indonesia seperti itu teman-teman. Jangan lupa di-follow kayak gitu teman-teman. Oke, kan kita udah nih ya, kayak IG juga udah ada, jadi udah ada medianya nih buat sobat suara, buat mantengin terus gimana sih keseruan Ecofair X Munas tahun ini. Nah, sebelum kita tutup podcast pada siang hari ini, waduh udah lama banget nih ya, kayaknya bakalan ada closing statement dari Mas Rama dan Mas Bagus.
Kira-kira apa nih closing statement dari mereka berdua yang keren-keren ini? Silahkan Mas Rama, Mas Bagus. Menurut gua nih ya, lu ikut eco fair, lu dapet pengalaman. Tapi nggak gitu, friend. Menurut gua nih, selain dapat pengalaman, lu juga dapat relasi. Jadi ditunggu partisipasinya di Eco Fair Exmunas 2023. Baik, terima kasih kepada Mas Rama dan Mas Bagus yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini buat share info mengenai Eco Fair Exmunas tahun 2023 yang bakalan diadain di UNS. Nah, buat teman-teman semua, pantengin terus channel YouTube dan Spotify Himanomi karena bakalan ada episode-episode seru lainnya yang bakalan rilis nih. Dan jangan lupa buat like, subscribe, komen, dan share channel YouTube dan Spotify Himanomi ya. Oke, sekian episode kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.